Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maha agung Allah yang maha menatap, yang mendetakkan setiap jantung. Dengan izinnya setiap nafas terhela. Dialah yang menggenggam langit dan bumi, menggenggam setiap makhluk. Dialah penguasa mutlak, jagad semesta yang maha gagah dan maha perkasa. Semoga salawat dan salam terlimpah bagi junjungan mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, keturunannya dan umatnya sampai akhir zaman. Para pemirsa, insya Allah di bulan yang penuh barokah ini, semoga Allah mengaruniakan kepada kita terbukanya pintu hati agar bisa mengenal Allah. Karena tidak pernah ada kebahagiaan, tidak pernah ada kemuliaan yang hakiki kecuali hanya bagi orang yang mengenal Allah, meyakini Allah dan mengabdi kepada Allah. Insya Allah mulai malam ini dengan memohon pertolongan dari yang maha tahu segala ilmu, kita akan mencoba mengkaji kitab Al-Hikam yang disusun oleh Al-Mukarram Abdul Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Athaillah Al-Iskandari, atau yang dikenal sebagai Ibnu Athaillah. Kitab ini sengaja dipilih adalah salah satu upaya bagaimana kita mengenal kitab-kitab terdahulu yang tentu akan dibantu oleh Ustadz untuk membacakan dan melengkapinya, sehingga mudah-mudahan hari demi hari kita bisa semakin mengenal siapa yang menciptakan, siapa yang mengurus diri kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah, hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Surat Yunus ayat 59. Juga Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min fadli rabbi
layabluwani ashkur am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, yang artinya ini semata-mata dari karunia Rabbku untuk menguji padaku apakah bersyukur atau kufur lupa pada Allah. Maka siapa yang syukur, maka syukur itu untuk dirinya, dan siapa yang kufur, maka Rabbku zat yang terkaya lagi pemurah, tidak berhajat sedikit pun dari makhluknya, bahkan makhluk yang berhajat kepadanya. Saudara-saudaraku, manusia ada yang setiap hari tumpah pikiran, tenaga, dan hatinya untuk ikhtiar. Ada juga yang begitu yakin dengan jaminan Allah. Orang yang beruntung adalah orang yang ikhtiar lahiriah dan akalnya, tapi tawakal yang sempurna, dan inilah yang membuat dirinya mencapai jaminan dunia dari Allah dan juga mencapai akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan simak yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan Allah memudahkan pemahaman ini. Amin. Saudara-saudaraku, Allah menyuruh kita ikhtiar. Dalam ikhtiar harus bahagia. Ada orang yang sibuk ikhtiar tapi tidak berhasil bahagia. Apa sebabnya? Sebab orang banyak yang bergantung justru dengan ikhtiarnya. Padahal ikhtiar itu bukan untuk kita gantungi. Ikhtiar itu adalah amal soleh kita. Sebelum kita ikhtiar, Allah yang Maha Kaya sudah menyediakan bagi kita segala kebutuhan kita. Kita disuruh berikhtiar agar punya amal. Waktu bayi di dalam perut, kita tidak tahu apa-apa, berjumpa dengan rezeki kita. Lahir ke dunia, tidak mampu apa-apa, berjumpa dengan rezeki kita. Allah melengkapi kini dengan akal, Allah melengkapi dengan tubuh. Kita bisa mendapatkan banyak, tetapi satu yang tidak didapatkan bagi ahli ikhtiar adalah ketentraman. Mengapa? Karena hati tidak layak bergantung dengan akal dan fisik kita. Hati, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Makanya kalau kita merasa resah dan gelisah dalam hidup ini, itu ciri-ciri kita bergantung kepada ikhtiar kita. Apa yang kita ikhtiari tidak harus selalu mendapatkan. Kita ikhtiar di jalan A, rezeki tidak harus di jalan A. Mungkin rezekinya di jalur B, tapi ikhtiar yang benar di jalan A, kita sudah mendapat ganjarannya. Jikalau Bapak ingin bahagia dalam mencari nafkah, maka sempurnakan ikhtiar, tapi sempurnakan tawakal. Allah Maha tahu kebutuhan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Seorang pedagang yang benar-benar tawakal bagus dan ikhtiar bagus,
dia bersihkan jualannya. Dia pergi sepagi mungkin sesudah sholat subuh. Dia nantikan setiap pembeli dengan berzikir. Dia layani setiap pembeli dengan akhlak terbaik. Dia tidak pusing akan dapat berapa hari ini. Karena dia tahu Allah tidak akan pernah tertukar dalam memberi rizki kepada hamba-hambanya. Yang dia takuti adalah jualannya tidak menjadi amal soleh. Tidak jadi beli ke kita, malah beli ke orang lain. Alhamdulillah, bisa silaturahmi, bisa berpahala sabar, bisa berdakwah bagaimana menunjukkan seorang pedagang yang jujur. Allahu Akbar. Menjelang menikah, pinangan sudah diminta, undangan sudah disebar, hampir semua ikhtiar. Tapi hati Allah lah yang menentukan jodoh. Sebelum ijab kabul, belum terbukti itu jodoh kita. Jangan pernah bergantung kepada ikhtiar. Karena ikhtiar adalah amal, sedangkan hasil adalah ketentuan Allah. Dan bagi orang yang menyempurnakan niat dan amalnya, tidak pernah gagal. Walaupun hasilnya belum tentu sesuai keinginan. Mengapa? Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu pada baik menurut Allah bagimu, dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan antum la ta'lamun. Oleh karena itu, daftar haji amal, bayar haji amal, manasik haji amal, bersyukur amal, pergi belum tentu. Orang yang bergantung kepada ikhtiar, dia akan mudah kecewa, mudah sakit hati. Mengapa? Karena dia merasa apa yang diikhtiarkan harus terjadi, padahal tidak bisa kita memaksa Allah. Allah sesuai dengan rencananya, dan Dia Maha Agung, tidak pernah mengecewakan para pengharap, para peminta kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, juga para pemirsa Trans TV, mari kita pastikan dalam hidup ini bahwa apa yang menjadi kewajiban kita hanyalah meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar. Kita memiliki niat, pastikanlah niat ini harus bisa bertemu dengan apa yang Allah sukai. Niat membeli mobil, untuk apa? Mobil supaya memudahkan urusan, supaya ibadah jadi mudah, bisa nolong orang, itu jadi amal. Nyicil mobil kalau niatnya benar itu pun jadi amal. Suatu saat mobil hilang padahal kita belum lunasi, jangan panik. Kita akan melunasi cicilan, mobilnya tidak ada karena melunasi hutang adalah kewajiban, itu pun jadi amal. Belum tentu ada mobil jadi kebaikan. Siapa tahu mobil itu yang membuat ujub dan takabur. Siapa tahu mobil itu yang membuat kita riya sepanjang hari. Siapa tahu mobil itu yang membangkitkan kedengkian teman-teman di kantor. Siapa tahu mobil itu yang membuat kita stres karena takut rusak dan takut dicuri. Allah membiarkan kita hilang bukan berarti itu bencana. Kalau hilang itu membuat kita semakin rendah hati, hilang semakin bergantung kepada Allah, bisa jadi hilang itu merupakan perlindungan dari Allah. Para pemirsa yang baik di seluruh penjuru tanah air, tampaknya orang-orang yang kurang tawakalnya akan terlihat ketika memiliki perbuatan salah, dia kurang harapan diampuni oleh Allah. Banyak kecewa, banyak putus asa, dia tidak berharap mendapatkan ampunan dengan menghibah-hibah. Dia bahkan terkadang seperti yang tertutup oleh dosa-dosanya. Orang-orang yang bergantung kepada Allah dengan baik dalam ikhtiar
sekecil apapun dosa, dia cepat kembali kepada Allah. Guru kami pernah berkata, kalau engkau punya dosa, bungkus, serahkan kepada Allah. Sebesar apapun dosa, jikalau bertemu dengan ampunan Allah, maka dosa itu akan kecil. Karena ampunan Allah lebih besar dari sebesar apapun dosa. Nah, tapi bagi orang-orang yang kurang bergantung kepada Allah, dia kadang cemas dengan dirinya dan tidak bisa dibeli ketenangan dengan harta. Mari mudah-mudahan dengan adanya hikmah ini kita meningkatkan kenikmatan kita untuk berikhtiar tanpa panik dengan hasil. Biarlah Allah menentukan sesukanya yang terbaik bagi kita. Apapun yang ditetapkan oleh Allah pasti baik kalau hamba-hamba menjalaninya dengan niat dan cara yang benar. Saudara-saudaraku dan para pemirsa yang budiman, kesimpulan, ingat baik-baik, tubuh menyempurnakan ikhtiar, akal mencari jalan di jalan yang Allah sukai, tapi hati bertawakal. Awas, kalau sudah terjadi sesuatu, waktu bekerja sangat mati-matian ikhtiar di jalan yang Allah sukai, tapi kalau Allah sudah memberi, jangan pernah menganggap ini adalah keberhasilan diri. Seperti Nabi Sulaiman ketika mendapatkan istana, hadza min fadli Rabbi, semua ini hanyalah karunia dari Allah. Kalau kita sukses, jangan pernah menganggap kita sukses. Anggaplah semua sudah kehendak Allah terjadi. Kalau kita mendapatkan sesuatu pada kita sudah gigih ikhtiar, bukan karena ikhtiar kita, karena memang Allah lah yang merencanakan memberi kepada kita. Kalau kita bermunajat dan doa diijabah, anggaplah bukan karena doa kita, karena Allah akan memberi sesuatu dan kita dituntun untuk bisa bermunajat. Akibatnya ketika ikhtiar menjadi amal, ketika sudah diberi dengan tawadu, dengan rendah hati, jauh dari ujub, maka akan bertambah-tambahlah kemuliaan kita. Mengapa? Karena ikhtiar jadi cobaan, ketika berhasil juga jadi cobaan. Ada yang ikhtiarnya lurus bisa selamat, tapi ketika berhasil menjadi ujub takabur, merasa diri yang berjasa, merasa diri yang soleh, merasa diri yang suci, maka hancur amal-amalnya. Marilah kita beristighfar 3 kali hadirin sekalian. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Duhai Allah, duhai penggenggam langit dan bumi, duhai pencipta setiap makhluk, ya Allah, jadikan di bulan yang penuh berkah ini Engkau singkapkan hijab di hati ini. Bukakan hati yang masih tertutup, ya Allah. Bukakan hati yang gulita, ya Allah. Hidupkan hati-hati yang telah mati. Cahayai hati yang ada dalam kegelapan. Allahumma nawwir qulubana. Cahayai hati kami dengan mengenal-Mu, ya Allah. Andai kata lumuran dosa dan aib membuat pintu hati kami tertutup, jadikan malam ini malam ampunan bagi seluruh dosa kami. Malam Engkau hapuskan seluruh aib-aib kami. Malam Engkau jamu kami dengan mengenal-Mu. Ya Allah, izinkan kami menjadi orang yang merasakan indahnya kasih sayang-Mu, merasakan indahnya ridha-Mu. Izinkan kami menjadi orang yang selalu merasakan tatapan-Mu. Jadikan di bulan yang penuh barokah ini, tiada karunia yang terbesar yang kami harapkan selain izinkanlah kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya mencintai-Mu. Jadikan hari-hari kami menjadi hari-hari yang selalu dekat dengan-Mu. Jadikan lisan ini menjadi lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu. Jadikan setiap tetesan keringat kami hanya tetesan di jalan-Mu. Ya Allah, berkahilah malam ini bagi umat-Mu, bagi sebanyak-banyaknya hamba-hamba-Mu. Hidupkan hati kami dengan merindukan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, semoga detik demi detik di bulan yang penuh barokah ini benar-benar hanya untuk Allah semata. Betapapun tubuh kita akrab dengan makhluk-makhluk Allah, tapi hati kita haruslah akrab hanya dengan pencipta kita. Dialah yang maha dekat, maha menatap kita. Semoga saudara-saudara kita yang belum bisa menjalankan saum dengan baik diberi taufik sehingga hari esok benar-benar bisa memelihara saumnya. Tidak hanya saum perut, tapi mata terjaga, lisan terjaga, hati terjaga, hanya Allah semata. Demikianlah saudaraku, kita jumpa esok hari, semoga dalam keadaan jauh lebih baik dalam mengabdikan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah, Maha Agung, Maha Suci dan Maha Dahsyat keagungan-Mu. Betapapun hari-hari kami mengkhianati-Mu, tapi Engkau tetap memberikan nikmat tiada terputus, rahmat tiada bertepi. Engkau bimbing kami di bulan suci ini untuk bisa saum. Engkau berikan makanan untuk berbuka. Engkau sirami hati kami dengan ilmu. Engkau basuh tubuh kami dengan air wudhu. Engkau sentuhkan kening-kening ini bersujud kepadamu. Dan Engkau berikan ganjaran justru kepada kami. Padahal semua perbuatan ini sesungguhnya hanyalah karena taufik darimu. Maha dahsyat keagunganmu ya Allah. Sampaikan salawat dan salam kami bagi kekasih tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Jua bagi seluruh umatnya ya Arhamar Rahimin. Para pemirsa yang budiman, di hari kedua di bulan yang penuh barokah ini kita simak hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi. Iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyati. Wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi. Iyyaka fit tajridi. Inhitatun minal himmatil aliyati. Keinginan untuk tajrid yaitu melulu beribadah tanpa berusaha tentang dunia. Padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha untuk mendapat kebutuhanmu sehari-hari. Maka keinginanmu itu termasuk syahwat, hawa nafsu yang samar dan halus. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu beribadah tanpa kasab. Maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Allah telah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha. Apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Allah. Syaitan sebagai musuh manusia tidak suka bila melihat manusia itu tenang, maka ia datang membisikkan kepada manusia supaya tidak puas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya dan selalu membayangkan kepadanya kesenangan, kemewahan, ketenangan lain orang untuk membangkitkan sifat rakus, tamak, iri hati dan dengki terhadap apa yang bukan baginya. Sekalian, waktu pesantren dulu di sebuah pesantren di Ciamis, menarik sekali. Ada sepasang suami istri, suaminya seorang ulama. Yang anehnya setiap dagang itu rugi, barangnya cepat habis, modalnya pun habis.
dagang apa saja rugi. Akhirnya beliau lebih konsentrasi di dalam memperbaiki diri dan mengajar. Yang menarik, beliau itu punya pantangan, pantang meminta. Bekerja dengan cara mengajar tulus. Sampai ada santri satu saja, beliau duduk di hadapan dan mengajar. Santri belajar yang baik. Tanya, Yai, apa tidak rugi mengajar seorang? Seorang manusia. Ulama juga seorang, bisa menasehati jutaan. Siapa tahu dia yang jadi ulama. Dia memang tidak bisa bayar. Allah mencukupi. Yang menarik, orang tuh senang sekali memberikan sesuatu. Punya rumah, punya tanah, pesantren, tanpa meminta. Beliau hanya memperbaiki diri, menekuni ilmu, mengajarkannya dengan tulus. Ketemu. Tapi setiap ingin sesuatu, kemudian pindah, jualan, bangkrut. Allah memberi jalan rezeki masing-masing. Tapi kalau model kita seperti itu agak berat. Kita kelihatannya kasab. Kasab itu adalah bagaimana kita berjumpa dengan jatah rezeki kita harus ikhtiar. Ada kalanya orang kasab, dia ingin kelihatan soleh, dia tinggalkan ikhtiarnya. Dia sibuk qiyamul lail, dia sibuk iktikaf. Belum tentu jadi mulia. Pernah di zaman Rasulullah ada seorang yang iktikaf saja di masjid dan makanannya disuplai oleh saudaranya. Menurut Rasul ternyata saudara inilah yang lebih mulia karena beliau sudah berjuang bukan menafkahi dirinya sendiri tapi juga menafkahi orang lain. Nah, mana makom kita? Makom kita adalah mana yang paling membuat kita tentram, selalu dekat dengan Allah dan bisa banyak beramal. Itulah makom kita. Ada yang makomnya kita harus berjumpa dengan rezeki dengan kerja keras. Tapi selama kerja keras itu nikmat, hati itu tenang. Dia jerih payah terus jualan. Misalkan jualan rujak. Tapi dia senang melihat pembeli itu puas. Kalau untung sudah dapat, maka dia bagikan keuntungannya. Buat apa saya kumpul-kumpul buat pribadi saya? Asal nabung cukup yang wajar, dia kerja lebih keras lagi dan tentrem. Ketika ada saingan, dia tidak sakit hati. Karena saingan itu juga makhluk Allah. Allah yang memberi. Ketika dia harus pindah, dia tidak berat pindah. Di sini Allah yang memberi rezeki, di sana Allah yang memberi rezeki. Kalau ikhtiar sudah tentrem, tetap dekat dengan Allah dan banyak amal, itulah rezeki yang sebenarnya. Hati-hati, korupsi kelihatannya bukan rezeki yang asli. Karena mencarinya jadi capek pikiran dan capek hati. Sesudah dapat capek menyembunyikan, musim dihitung oleh PK, pemeriksa kekayaan pejabat negara, stres. Padahal buat apa kita seperti itu? Tanpa korupsi, demi Allah rezeki kita sudah pasti ada. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia, makhluk tidak dengan rezekinya. Sebagai penegasan Ustadz, yang ketiga, hikmah ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la takhriqu aswar al-aqdari. Kekerasan semangat perjuangan itu tidak dapat menembus tirai takdir. Kekaramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang kekasih itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata dengan takdir Allah. Demikian bahwa Allah memiliki perencanaan bagi kita dan kita diperintahkan untuk ikhtiar. Ikhtiar kita tidak merubah takdir Allah, tapi ikhtiar kita akan memberikan keberkahan bagi hidup kita.
Apakah rezeki sudah ditetapkan? Sudah. Begini, rezeki itu kan ada 3 macam. Ada rezeki yang dijamin, yaitu penguat tubuh. Ada yang pernah tidak makan 2 hari saja, makan terus. Dek, makan. Pasti makan. Ditangkap polisi, polisi yang ngirim makanan. Diopname, disuap oleh perawat. Tidak bisa mengunyah, diinfus, pokoknya sebelum waktunya tiba mati pasti ketemu dengan rezeki itu. Yang kedua, rezeki yang digantungkan, yang tadi wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud. Tidak ada satupun makhluk yang melata kecuali dijamin rezeki. Yang kedua, rezeki yang digantungkan. Rezekimu begini, kalau engkau ikhtiar di jalan Allah, kamu ketemu dengan rezekimu. Kalau kamu enggak ikhtiar, takdirnya enggak ketemu. Kalau kamu ikhtiarnya jujur, maka rezeki dapat, pahala dapat. Kalau kamu licik, maling, mencuri, korupsi, tetap dapat rezekinya, cuma robah status, jadi haram. Mati-matian kamu kerja, tetap aja dosisnya cuma segitu. Tapi pahalanya sebanding dengan pekerjaanmu. Kamu tidak rugi. Karena pahalanya yang penting. Dan banyak-banyak juga susah. Dikasih sekarang makanan 5 meja, dan tetap aja sepiring. Dikasih pakaian 2 kodi, pasti yang dipakai 1. Kasih sepatu 50 pasang, yang dipakai sepasang. Sudah itu saja. Jangan ingin banyak-banyak. Ya, karena tidak terpakai. Yang penting tuh barokah. Nah, yang ketiga, rezeki itu rezeki yang dijanjikan. 1 apa? Dijamin. 2 digantungkan. Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang gigih. Tapi ketentuannya sudah ada di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang memang terampil bersyukur, Allah memberi. Bagaimana kalau gelas kita kecil? Misalkan kita, coba. Misalkan gelas kita sebesar ini. Tidak apa-apa gelas rezeki sedikit. Yang penting di atasnya ada teko. Air melimpah, luber, mati-matian dibagikan sodakoh, nyekolahkan orang lain, ngasih makan orang miskin, ngelunasin yang punya hutang, wakaf, bikin madrasah, menghajikan, dikeluarkan terus. Tidak akan berkurang harta ini. Karena di atasnya ada curahan dari Allah. Kelihatannya yang enak begini. Rumah secukupnya, pakaian secukupnya, tapi setiap mau berbuat kebaikan disediakan oleh Allah. Lebihan inilah yang membuat dia menjadi bekal amal soleh. Saudara-saudaraku, maka jangan kecewa. Rumah kecil, yang penting rezeki melimpah. Ya, tabungan sedikit tidak apa-apa, yang penting sodako. Kenapa? Karena itulah yang akan membuat kita lebih terjamin rezekinya. Allahu Akbar. Oleh karena itu, sudah sekarang lihat, kalau mau tahu rezeki yang barokah, 3 cirinya. Hati jadi tentram, ketika dapat rezeki itu enak, nyep. Kemudian kebutuhannya cukup, aneh, cukup aja, cukup. Enggak disiksa oleh dan yang tidak ada. Dan yang ketiga, nama jadi bagus. Kalau rezeki yang tidak barokah, 1, hati jadi resah, gelisah, enggak pernah tenang dengan apa yang dia miliki. Yang kedua, tidak pernah cukup, kurang aja, capek memikirkan yang tidak ada.
gelisah. Sudah punya mobil 2, pikir mobil yang lain. Sudah beli rumah, pikir rumah yang belum ada. Capek, boro-boro menikmati yang ada. Ada orang punya kambing 99, sibuk memikirkan kambing tetangganya yang kurus. Karena ingin 100. Dan ciri yang ketiga, kalau rezeki tidak barokah, ciri yang ketiga adalah namanya jadi rusak. Para pemirsa yang budiman, sungguh rugi andai kata hidup yang hanya sekali ini kita salah dalam menyikapi. Rugi banyak orang yang hidup pontang-panting mencari sesuatu yang sebetulnya sudah disiapkan oleh Allah tanpa harus sengsara. Sebetulnya kita harus menikmati pekerjaan itu, jerih payahnya, tetesan keringatnya sebagai bekal pulang kita. Banyak orang yang mau pensiun takut, padahal pensiun tidak pensiun tetap dari Allah rezekinya. Ada seorang janda yang begitu tenang padahal suaminya wafat. Ketika ditanya, "Ibu, mengapa ibu tenang? Padahal suami meninggal, anak-anak dari mana biaya sekolah, anak-anak dari mana biaya makan?" Lalu sang janda menjawab, "Wahai tetanggaku, suami saya hanyalah sekedar manusia, bukan pemberi rizki, tetapi sama-sama pemakan rizki. Allah yang menciptakan kami, Allah yang menjamin rizki kami. Suami saya meninggal atau saya wafat sekalipun, tetap Allah lah yang menjamin anak-anak saya. Kewajiban saya bukan memberikan jaminan rizki, tapi kewajiban saya adalah mendidik agar anak-anak saya bisa menjemput rezeki. Menjemput rezeki dari Allah dengan cara yang disukai Allah. Itulah kewajiban kita. Saudaraku, mudah-mudahan pada hari ini kita meneguhkan tekad kita ikhtiar, menyempurnakan dalam hidup penuh dengan ketentraman, buah dari niat yang lurus dan ikhtiar yang benar. Marilah kita berzikir sejenak, tidak usah terlampau keras, karena Allah maha dekat dan maha mendengar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Duhai Allah, duhai yang mendetakkan jantung ini, duhai yang selalu memberikan makan kepada hamba-hambamu ini, duhai yang memberikan air yang sejuk dikala kami dahaga, duhai yang mengaruniakan kantuk dikala kami lelah, duhai yang selalu mengurus diri-diri kami dikala kami tertidur pulas. Hanya Engkaulah yang maha agung ya Allah.
Betapapun kami mengkhianati-Mu setiap waktu, tapi tiada satu saat pun terputus Engkau memberi nikmat kepada kami. Ya Allah, jadikanlah malam ini menjadi malam ampunan bagi segala kebusukan kami. Malam penghapus dari seluruh dosa-dosa kami. Malam Engkau singkapkan tabir dari hati kami. Malam Engkau gantikan segala kegelapan dengan cahaya di kalbu ini. Ya Allah, kami ingin merasakan indahnya hidup dekat dengan-Mu. Kami ingin hari-hari yang tersisa ini hari-hari yang selalu akrab bersama-Mu. Kami lelah jauh dari-Mu ya Allah. Kami tidak mau terpuruk, terhina karena tenggelam dalam maksiat. Berikan kepada kami kemudahan untuk mengenal-Mu ya Allah. Berikan kepada kami jalan untuk bisa mendekat kepada-Mu. Jadikan kami menjadi orang-orang yang selalu merasakan kehangatan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikan sujud kami menjadi sujud yang selalu nikmat kepada-Mu. Jadikan sedekah kami menjadi jalan yang membuat kami akrab dengan-Mu. Jadikan amal-amal kami amal-amal yang tulus hanya karena-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kesibukan dunia membutakan hati kami. Jangan biarkan hawa nafsu menjerumuskan kami. Jangan biarkan syahwat membuat kami terjerumus dalam maksiat. Jangan biarkan amarah membuat kami terhina dalam kezaliman. Ya Allah, Maha yang Maha mendengar, sayangilah kami ya Allah. Berkahi sisa umur kami ini. Jadikan umur yang tersisa ini membawa maslahat bagi orang tua kami, bagi keluarga kami, bagi sebanyak-banyaknya umat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah yang Maha menatap membukakan hati saudara-saudara kita yang masih ada dalam kegelapan, menuntun saudara kita yang terjerumus mendapatkan jalan keluar, dan juga memberikan kekuatan iman bagi saudara-saudara kita yang diberi amanah agar tidak tergelincir mengkhianati amanah yang dipikulnya. Saudaraku, selamat menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan. Semoga hari esok adalah hari yang lebih bersih, karena saum kita tidak hanya saum perut, tapi saum mata, saum lisan, dan saum kolbu dari segala kebusukan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.